Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan mata pelajaran ekonomi kelas 11 SMA semester 2. Hari ini kita akan belajar tentang APBN dan APBD bagian 1. Jadi, dalam bagian 1 ini kita akan belajar yang pertama, pengertian APBN. Kemudian yang kedua, fungsi APBN, ketiga, tujuan APBN, dan yang keempat, mekanisme penyusunan APBN. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian APBN. Sebenarnya apa sih APBN itu? APBN ini merupakan singkatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, perhatikan kata kunci di sini ya, ada pendapatan dan juga belanja negara. Jadi, APBN ini berkaitan dengan pendapatan atau penerimaan negara dan juga belanja atau pengeluaran negara. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, pengertian ini dijabarkan secara luas sebagai daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham dengan pengertian APBN? Oke, kita lanjut dengan materi yang kedua, yaitu fungsi APBN. Jadi, APBN ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian, pembangunan, dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian. Fungsi yang kedua adalah fungsi distribusi. Fungsi ini bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Diharapkan kebijakan dalam anggaran negara harus lebih teliti terhadap rasa pantas dan keadilan. Fungsi ini berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah. Fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Fungsi yang keempat adalah fungsi otoritas. Fungsi otoritas mengandung arti bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Fungsi yang kelima adalah fungsi perencanaan. Perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Dan fungsi yang keenam adalah fungsi regulasi. Fungsi regulasi APBN digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Baik, kita lanjut dengan materi yang ketiga, yaitu tujuan APBN. Setelah Anda memahami fungsi disusunnya APBN bagi suatu negara, harus juga diketahui APBN juga memiliki tujuan yang mendasarinya. Tujuan ini sangat jelas terdapat dalam undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain: 1. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. 2. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. 3. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 4.
membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Dan yang kelima, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Jika kita perhatikan dari kelima tujuan di atas, secara umum disusunnya APBN bertujuan untuk meningkatkan produksi serta kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana pemahaman Anda tentang fungsi dan tujuan APBN? Tentu saja sudah dapat dipahami dengan sebaik-baiknya, kan? Selanjutnya, kita akan membahas materi yang keempat tentang bagaimana mekanisme penyusunan APBN. Untuk memudahkan pemahaman tentang bagaimana mekanisme penyusunan APBN, perhatikan bagan di bawah ini. Berdasarkan bagan di atas, APBN disusun dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah menyusun rencana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga teknis. Kemudian yang kedua, pengajuan RAPBN oleh pemerintah kepada DPR. Yang ketiga, pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang. Kemudian yang keempat, persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang. Jika tidak disetujui, pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Dan yang kelima, APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Nah, itu tadi merupakan serangkaian penjelasan mengenai APBN. Bagaimana? Sudah paham kan mengenai APBN? Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.